Halo guys, welcome to Wake My Channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema bahasa Inggris. Nah, jadi kita di sini kedatangan dari narasumber dari Kak Nomi yang kebetulan sekarang kuliah di Universitas Diponegoro dari jurusan Ilmu Komunikasi sendiri. Jadi kita di sini bakalan ngobrol banyak banget guys terkait dari tips dan triknya, kemudian manfaatnya, dan tentunya masih banyak lagi kayak gitu. Nah, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru kayak gitu, guys. Oke, seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Nomi. Halo, hai Rifa. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Baik, baik Kesibukannya banget. sekarang ngapain aja nih? Sebentar, aku sebelum ngomongin kesibukan, aku mau klarifikasi. Aku udah bukan masih ya, masih masa indie kok ya, belum wisuda. Aku udah lulus bulan Juli kemarin. Kamu nggak tahu ya? Kurang update nih Tahu kayak nggak? saya. Kurang update. Ya, oke. Jadi kesibukannya sekarang, karena udah nggak ngurusin skripsi, aku sih lagi magang, magang. Kayak gitu. Aku lagi magang di suatu company. Dia sebenarnya base-nya di Tangerang. Cuman karena lagi pandemik, aku kerjanya virtual. Jadi aku di Semarang nih. Itu kesibukan aku. Kemudian ada kesibukan lainnya sih, eh jujur, aku lagi job hunting, lagi Apa tuh? cari kerja, mencari pekerjaan. Jadi ya sibuk apply sana sini, ya ada gitu kan lamarannya nggak diterima, kadang nggak dibales, nggak Oh gitu. apa-apa. Jadi Sama, saya iya juga iya, banyak banget sama. Kak. Gak apa-apa lah ya, namanya kan juga Iya, proses juga gitu kan. iya benar. Itu sih sibuk nge-apply gitu kan, sibuk nungguin ada email masuk nggak atau WA masuk dari recruiternya gitu kan. Terus kesibukan lainnya sih paling kesibukan kayak itu bukan sibuk sih, itu rutinitas. Udah itu aja sih yang bikin sibuk gitu. Mantap Kak. Yang penting tiap hari kita tetap produktif ya Kak ya. Mau ngapain aja. Iya dong, harus prinsipnya harus produktif guys. Oke, mantap. Jadi kan kita kemarin di sini dapat request Kak dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin video dong terkait dari bahasa Inggris sebenarnya itu pentingnya apa aja. Kemudian apa namanya tips dan triknya dan juga tentunya masih banyak lagi. Nah kebetulan sekali kan kita di sini emang apa ibaratnya udah kenal sama Kak Nomi. Jadi kita berharap sih bisa buat sharing-sharing sama teman-teman semua terkait dari bahasa Inggris. Kemarin kan juga dari Kak Nomi saya dengar-dengar ikut yang namanya ISEC. Nah apa sih Kak ISEC itu? Oke, yes, thank you banget. Thank you banget nih Rifa udah ngajak juga untuk masalah bahasa Inggris. Dan iya, jadi di tahun 2019 2020 kalau nggak salah, eh, bener ding kalau nggak salah lagi, bener-bener masa bohong kan. Masa bohong. Aku pernah iya, pernah ikut dan menjadi member ISEC di Semarang. Karena kan ISEC itu banyak banget ya cabangnya, maksudnya nggak hanya di Semarang. Itu. Nah, ISEC itu apa? Sebenarnya, biar aku nggak salah ya, dia tuh ada arti pastinya gitu kan. Bentar. Jadi istilahnya ISEC ini adalah organisasi internasional untuk meningkatkan leadership skill-nya para pemuda gitu. Melalui apa? Biasanya sih karena ini internasional, biasanya melalui proyek sosial ke luar negeri. Gitu. Atau yang dari luar negeri datang ke sini. Gitu. Jadi istilahnya dengan exchange program project gitu loh. Oh, Exchange itu kayak pertukaran. Jadi kayak entah kita yang ke sana atau orang luar yang ke sini. Orang orang luar negeri istilahnya kayak gitu. Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk leadership ya gitu, untuk develop leadershipnya para anak muda seperti itu. Aku udah bergabung, aku sempat ikut awalnya nih ya. Aku belum ditanya ini ya journey-nya ya, udah monggo gak monggo apa-apa langsung aja kembali lagi. cerita. Oh nggak apa. Iya langsung aja sih ya. Jadi mungkin yang orang-orang tahu kalau Isaac tuh kayak wah kamu harus pinter bahasa Inggris ya, kamu harus ke luar negeri gitu kan, yang orang-orang mungkin tahu Isaac tuh kayak gitu. Padahal aku pertama kali join Isaac tahu nggak sebagai apa? Apa tuh? Sebagai lokal volunteer. Jadi aku ikut volunteer atau disebut kayak sukarelawan yang di Semarang. Aku nggak harus keluar negeri gitu untuk jadi
untuk ikut project-nya ISEC, karena mereka ngadain juga yang ada di Semarang. Tapi aku ketemu orang luar negeri yang ngambil project di Semarang. Ya itu sih, jadi intinya kalaupun kita belum bisa keluar, karena keluar kan juga pasti ada budgetnya ya. Benar. Kalau keluar belum bisa, kita bisa tetap dapat international exposure atau kita bisa dapetin nih teman internasional atau bisa punya pengalaman berbahasa Inggris langsung sama orang luar negeri itu pakai projectnya mereka yang di dalam kota. Oke, yang di dalam Semarang gitu. Jadi aku ikut lokal volunteer, namanya lokal ya. Dia dari Semarang dan aku di situ ketemu dan bekerja bareng malah sama orang luar negeri, volunteer dari luar negeri. Waktu itu aku sempat 2 kali jadi lokal volunteer. Aku bisa ketemu orang dari Amerika. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Keren banget tuh, Kak. Amerika, Asia, iya gitu, Rif. Itu cara daftarnya dulu gimana sih? Apakah emang dari universitas sendiri ataukah kita emang misalnya sih nggak mahasiswa, misalnya orang umum gitu masuk ke situ boleh nggak, Kak? Oke, yes, thank you banget nih pertanyaannya. Oke banget. Dan kebetulan kemarin ISEC Semarang tuh habis buka open recruitment gitu untuk membernya. Dan kayak udah tutup sih. Gitu. Jadi kalau untuk masuknya sendiri, dulu pertama kali, aku nggak usah mention deh, pokoknya dulu pertama kali itu hanya orang Undip. Karena dulu kan ISEC Undip gitu kan. Iya. Nah, kemudian karena udah ISEC di Semarang, setahu aku sih di luar Undip juga udah banyak gitu dari Unika, dari apa lagi ya? Setahu aku baru Unika, UNES itu juga udah ada. Jadi coba nanti bisa langsung dicek aja di ISEC Semarang di bagian pendaftarannya. Oke, Mereka siap-siap. tuh syaratnya tuh sekarang apa? Karena dulu Oh. beda sih. Aku masuknya ya daftar gitu kan, mereka lagi open project nih. Aku lupa Pak pasti sih dulu ditunjukin temen aku kalau ada project atau aku emang lagi ngelihat di media sosial, aku lupa banget. Intinya dulu aku daftar sendiri gitu, daftar sendiri ke project itu. Terus ya wawancara biasalah gitu. Dan Benar. ya keterima jadi local volunteer. Berarti sekarang masih ikut ISEC nggak, Kak? Nah, aku udah selesai di tahun 2020 kemarin. Jadi aku kemarin terakhir 2021 Februari. Februari itu aku udah nggak jadi. Kemarin jabatanku terakhir di 2020. Ya, kayak gitu. Gitu. Oke, itu emang apa ibaratnya sekilas pengenalan terkait dari Kak Nomi yang kemarin ikut Iya. ISEC juga ya kan. Nah, jadi di sini tuh kita kenapa sih Kak harus yang namanya kayak belajar bahasa Inggris? Emang penting banget ya kalau kita belajar bahasa Inggris. Kemudian manfaatnya apa gitu Kak? Oke, kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Penting nggak sih belajar bahasa Inggris? Jujur, penting banget. Penting banget. Kenapa tuh pentingnya? Kan berarti kita nggak cinta bahasa ibu ya. Maksudnya bukan berarti kita menduakan bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Inggris itu penting karena lihat sih tantangan sekarang tuh di era globalisasi lah ya istilahnya. Saingan kita tuh bukan dari pertama saingan kita bukan dari orang Indo lagi nantinya gitu kan. Kita saingannya udah bakal dari berbagai Negara gitu Kak. berbagai ya negara itu yang paling luas, kemudian berbagai latar belakang. Dan apalagi sekarang ya, company-company itu kalau untuk masalah kerja ya, itu kadang ngelihat bahasa Inggris kita gitu loh. Mungkin mereka nggak ngelihat IELTS, nggak IELTS itu kan mungkin kayak yang oke. Jadi nih menurut aku akan jelasin dulu. Bahasa Inggris tuh jagonya tuh gimana? Itu tuh ada yang dibuktikan dengan bukti tertulis itu disebut IELTS atau TOEFL gitu-gitu kan. Nah, tapi menurut aku sendiri ada orang yang mungkin IELTS-nya agak kurang, tapi dia berani ngomong bahasa Inggris. Oh, Dan dia speakingnya tahu, berarti dan ya. dia paham. Iya, yang penting dia paham konteksnya. Nah, dua-duanya tuh penting banget. Jadi intinya bahasa Inggris tuh penting. Entah itu kamu IELTS-nya bagus, TOEFL-nya bagus, dan terlebih lagi speaking-nya kamu bagus. Dan at least kamu paham bahasa Inggris. Itu sih.
kadang kan ada orang yang kadang kita emang nggak bisa memahami bahasa Inggrisnya orang asli yang native ngomong, tapi setidaknya kadang kita kalau orang Indonesia sendiri ngomong bahasa Inggris kita paham. Nah itu kan udah langkah yang berarti banget kan gitu. Nah, kenapa itu penting? Dua hal itu penting nantinya. Terbukti kok kalau kita cari kerja, kalau kerjanya, maksudnya kita kan pasti punya harapan kerja di tempat yang uh, bagus lah istilahnya. Nah, bagus ini kan relatif lah ya. Mungkin orang-orang beda. Cuman kalau aku lihat-lihat sih kebanyakan ada yang udah ini sih, ada yang udah pakai wawancara bahasa Inggris lah, ada yang emang mengharuskan bisa bahasa Inggris kayak gitu-gitu, dan kesempatan untuk orang yang pinter yang bisa bahasa Inggris itu bakal lebih luas sih menurut aku gitu kan. Jadi itu kayak kayak nilai tambah. Jadi semisal ada dua kandidat, kalau kita bicara tentang kerja ya, kita ada dua kandidat. Yang satu oke banget, kita berdua oke. Tapi yang satu nggak bisa bahasa Inggris, nggak berani ngomong bahasa Inggris juga gitu. Dia takut salah dan sebagainya. Otomatis bisa aja yang dipilih yang bisa bahasa Inggris karena mungkin company itu tuh yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Karena kan kalau kerja tuh bahasa Inggris, pengalaman aku ya, bahasa Inggris tuh hal yang dibutuhin sih. Jadi itu penting banget gitu, Jadi apalagi ibaratnya ke kayak dapat nilai depannya. plus gitu ya Kak. Kalau misalnya kita mau kerja di perusahaan itu jadi nilai plus buat kita kalau kita bisa belajar bahasa Ya, Inggris. Nah sebenarnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu bisa gak sih Kak kalau misalnya instan nih, misalnya kita kemarin belajar bahasa Inggris terus sekarang udah bisa gitu. Ataukah emang harus sejak kapan sih kalau kita terus belajar bahasa Inggris gitu Kak? Kan biasanya teman-teman bilang, saya tuh nggak mau ini lama iya. belajarnya kayak gitu gitu Kak. Pengennya yang instan-instan aja kayak gitu. Bisa nggak kalau bahasa Inggris kayak gitu Kak? Aku udah kayak mie instan kali ya, semalam jadi. Gak bisa dong, gak bisa. Apa kalau kita bukan yang eh, kan yang, intinya nggak bisa gitu. Intinya nggak bisa. Ah, karena kan kita itu bahasa asing kan buat kita. Bahasa asing nggak mungkin dipelajari dalam semalam. Itu aneh banget dan Aneh ya ya. banget. Baiknya kita belajar bahasa Inggris itu mulai kapan Kak? Ataukah mulai dari SMP, SMA, ataukah kuliah, atau gimana tuh? Baiknya ya, sebenarnya lebih ke arah butuhnya sih. Tapi oke, baiknya ya menurut aku dari kecil, dari TK kali ya. Soalnya aku ngelihat anak artis tuh banyak banget yang udah bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Padahal masih, Masih kecil-kecil gitu karena ya? mereka kayak udah disekolahin di internasional gitu. Nah itu nih kan aku tuh bahasa Inggris tuh udah dapat dari SD tuh kayak udah dapat seingat aku. Tapi ya biasa bahasa Inggris dasar gitu kan. Tapi itu membantu banget. Makanya SD sekarang tuh masih ada bahasa Inggris kan ya. Masih. Sekarang malah wajib bahasa Inggris ya? Nah, itu harus ada gitu kan. Nah, tapi aku SMP sama SMA tuh aku les Inggris juga karena nggak cukup di sekolah. Nah, tapi SMP SMA itu kayak aku udah mana ya? eh kayak pokoknya zamannya kita TK SD itu kita lebih mudah untuk nangkep gitu loh. Maksudnya Oh masih gitu. bisa dibentuk gitu kan. Masih Nah, nurut-nurutnya apalagi nih. masih detailnya dan ini sih karena kan di SD kan aku cuman kita belajarnya cuma di kelas kan, otomatis cuma 1-2 jam. Nah, biasanya orang-orang yang masuk international school itu kayaknya ya kesehariannya ngomong bahasa Inggris. Jadi Gitu. ini sih baiknya lebih dini lebih baik, Rif. Kalau misalnya nih Kak, kita nih udah kuliah toh, terus tiba-tiba ternyata kita bahasa Inggris kita kurang. Nah itu ketika kita mau belajar sebenarnya bisa nggak Hmm, sih? Kan nggak ada basic juga di oke. awal-awal. Oke, itu kurang berarti udah ada basic dong. Apa belum ada sama sekali nih? Misalnya belum ada gitu. Belum ada sama sekali ya. Tapi kayaknya menurut aku sih udah ada sedikit lah basicnya kan, karena kita tadi di SD SMP udah pernah Iya. belajar. Cuman pasti yang susah mungkin eh, ya memahami atau ngomong gitu kan. Kalau hal itu susah masih bisa dipelajarin sih mahasiswa. Eh, menurut aku nggak ada yang nggak mungkin. Heeh.
masih tetap bisa belajar, cuman daya tangkapnya mungkin udah ya nggak se ya nggak se Gak ya secerdas nggak ataupun secepat yang kita i- kecil dulu ya. mungkin ya itu Oke, Kak. karena dipengaruhi malu juga kan kadang udah tua maksudnya udah gede Udah gitu. gede. Oke, berarti Oh, ibaratnya di sini tuh ketika kita mau belajar, itu mau kita SD, SMP, kuliah, ataupun apapun, ya namanya belajar bahasa Inggris tuh nggak ada, ibaratnya nggak ada kadaluarsanya ya, Kak. Ibaratnya masih bisa hmm, kayak gitu. Yang penting asalkan kita niat aja kayak gitu ya. Biasanya dari teman-teman tuh ya. tanya gini, Kak, saya tuh mau belajar bahasa Inggris itu tapi takutnya bayar gitu, Kak. Emang kalau belajar bahasa Inggris itu harus bayar juga, Kak? Ah, Atau ada yang bisa gratis gitu, Kak? Takutnya mereka biaya juga. oke. Eh, guys, ini buat yang nanya. Mm-mm. Kalian kan bisa ya, kalian nonton drama Korea itu YouTube-an itu bisa. Guys, di YouTube itu banyak yang gratis. Bahkan di TikTok aja tuh ada. Oh gitu. Di Instagram kecil-kecilan aja kayak sekata dua kata satu 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 kapan apa gitu-gitu tuh banyak kok di YouTube. Bahkan bukan hanya bahasa Inggris, sekarang pelajaran udah banyak yang gratis. Kamu bisa lihat di YouTube dan di ya YouTube sih menurut aku yang paling banyak. Google juga udah banyak. Seraka gitu. Oke, berarti ibaratnya di sini tuh ketika kita mau belajar bahasa Inggris, kita nggak harus yang namanya kayak les gitu ya, Kak. Tapi kita bisa nih kayak belajar melalui musik, Hmm. ataupun dari YouTube, Google, dan juga tentunya Oh masih iya banyak benar lagi. musik. Sekarang kan ibaratnya di sini tuh yang namanya teknologi kan udah semakin canggih juga. Jadi ibaratnya kita kalau mau nyari yang gratis tuh juga banyak juga gitu kan, Kak ya. Nah, kemudian ini Kak terkait dari tips dari Kak Naomi sendiri buat teman-teman semua yang pengen belajar bahasa Inggris tuh apa, Kak? Ataukah kita harus latihan rutin ataukah gimana gitu, Kak? Biar kita nggak bosan juga sih buat latihan kayak gitu. Oke, sip. Sebenarnya yang pertama yang memulai belajar bahasa Inggris kayak kalian harus tahu dulu sih motivasinya apa. Kenapa kalian pengen belajar bahasa Inggris? Entah kalian bisa kayak eh, orang-orang nih yang ngomong bahasa Inggris atau kan ke depannya pengen bisa punya peluang yang lebih besar gitu kan. Jadi kalian punya motivasi gitu loh, Rif. Kenapa Hmm. harus belajar? Nah, kalau udah punya itu, untuk memulai belajarnya sih ya cari aja akses apapun. Kalau emang dari basic ya coba aja cari di YouTube gitu kan. Tapi kalau emang, nah eh, aku tuh ngerasa ya les itu bantu banget. Tapi yang paling membantu itu sebenarnya tuh praktis atau praktek. Tahu Hmm. nggak kenapa Inggris aku semakin kayak aku merasa semakin oke itu waktu aku ikut volunteer, aku Oh, ketemu berarti orang lebih dunia, ke praktek-prakteknya gitu ya, Kak ya? bener, itu kayak aku terimprove sendiri gitu loh. Tapi aku udah bilang ya, aku udah tahu sedikit vocab vocab tuh kayak Hmm. setidaknya kita tahu kata per kata, kita tahu artinya. Nah itu kamu pelajarin dulu aja sendiri, pelajarin dulu aja semua arti-artinya. Setidaknya kita tahu misalnya I want go to school itu artinya apa, terus kayak lampu bahasa Inggrisnya apa, hal-hal itu tuh yang keseharian tuh kamu harus pelajarin sendiri. Hmm. Itu kamu bisa nyari di YouTube, nggak usah les gitu kan. Cuman untuk les itu kalian akan dibantu untuk ya kalau Inggris itu kan kadang complicated ya kalau untuk Ah, tulisan yang benernya. Tapi kadang kita kalau ngomong, orang yang berani ngomong, kadang tuh nggak mentingin apa ya strukturnya. yang Inggris penting itu sebenarnya paham ada gitu ya. strukturnya gitu loh. Oh, oh. Jadi Yang apapun penting yang saya kita paham walaupun omongin, itu emang kayak nggak masuk akal, tapi yang penting saya paham, saya sama Anda juga paham kan ibaratnya udah oke gitu kan ya kalau ngomong bahasa Inggris. iya, walaupun itu nggak sesuai, misalnya sesuai ketentuan penulisan, yang penting itu kan. Jadi at least kita tuh tahu artinya dulu, arti kata demi kata. Kalau udah gitu kita tuh bisa ngomong. Nah, yang paling penting tuh praktek. Dan praktek, wah bisa. Aku kemarin ngerasain banget, improve banget, dan aku jadi lebih pede. Karena kunci dari bisa ngomong bahasa Inggris tuh pede, Mm-mm. gitu. Bener-bener. Iya. Kalau dulu biasanya dari Kak Nom ini sebelum bisa ibaratnya kayak lancar bahasa Inggris tuh
latihan tiap harinya ngapain aja Kak? Ataukah emang selalu dengerin musik? Ataukah kita selalu belajar di vocab-vocab? Atau gimana tuh? Jujur aku juga belum yang lancar banget kok. Kayak Tapi kan aku udah lebih at unggul least gitu. conversational. Oh ya, lebih Ah, unggul ya, bukan lancar ya. Aku masih yang conversational sih. Jadi kayak kalau aku ngomong masih bisa lah. Tuh, tapi mm-mm. yang kayak kayak yang wah adalah orang yang lebih kayak sampai bahas dia tuh nggak lancar bahasa Indonesia itu kan. Nah, dulu aku ngapain aja? Eh, dulu aku ngapain aja? Aku Kelupaan. kesehariannya nggak ngapa-ngapain. Keseharian nggak ngapa-ngapain. Itu yang aku bilang aku sempat lokal volunteer itu 4 minggu. empat Mm-mm. minggu itu aku otomatis perharinya terus harus ngomong bahasa Inggris kan. Nah itu ya udah itu aku dari situ dari setelah aku volunteer aku lama-lama jadi mulai pede aja ngomong bahasa Inggris. Oh gitu, berarti emang ibaratnya di sini tuh udah kayak terbiasa lebih ke kita langsung praktek gitu Kak. Misalnya kan kita di sini Mm-mm. nggak latihan rutin tiap hari itu nggak, tapi ibaratnya kita langsung malah prakteknya ibaratnya kayak saling bertemu dengan teman-teman. Jadi kan ibaratnya kayak belajarnya langsung prakteknya juga gitu ya. Gitu, emang itu power banget ya Kak buat kita apa namanya Iya belajar bener, bahasa Inggris gitu. Tapi kan dulu pasti udah punya basicnya dong ya dari Kak Naomi, sering belajar kayak ada vocab-vocab gitu, pelafalan arti dan juga ada lain-lain kayak gitu. Itu berarti sangat penting banget ya Kak buat kita kayak tahu kata per nih kata itu. iya dong kalau nggak tahu itu ya udah nggak bakal bisa ngomong ntar. Oke, siap siap siap. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya dari Kak Naomi waktu dulu belajar itu kayak mengalami males nih Kak? Soalnya kan ibaratnya kalau bahasa Inggris kan bukan bahasa keseharian kita ya. Itu kan pasti ya namanya males misalnya, wah ini kok sulit, tapi ternyata saya nggak mau belajar lagi betul karena ini semakin sulit kayak gitu. Cara ngatasinnya biar kita ibaratnya kayak motivasi buat kita belajar bahasa Inggris lagi itu apa Kak? Eh, eh, aku sebenarnya belajar bahasa Inggris jujur eh, aku kayak belajar tuh otomatis kita buka buku atau nyari di YouTube gitu-gitu kan. Kita bener-bener naruh perhatian kita untuk belajar. Nah, jujur li nih, aku udah nggak begitu naruh perhatian aku untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kayak yaudah aku lebih kayak eh, aku belajar lewat kayak kalau nonton film gitu kan. Nonton film kan biasanya mereka pakai ada yang subtitlenya bahasa Inggris. Iya. eh, Terus kadang subtitlenya dihilangin, dengernya bahasa Inggris. Terus kadang belajarnya tuh bukan lagi karena ya ini jangan ditiru ya. Iya benar. Karena aku lagi belum ada motivasi. Belum ada, bukan motivasi. Karena aku belum ada tujuan lagi gitu. Mm-mm. Jadi aku belajarnya kalau misalnya, kan aku sekarang sering banget kayak dokumen-dokumen atau eh, intinya kalimat-kalimat yang aku sedang hadapi sekarang di magang aku tuh banyak juga yang pakai bahasa Inggris. Oh Dan gitu. bahkan bacaan-bacaanku, kayak kemarin aku skripsi, bukuku bahasa Inggris, kayak gitu-gitu kan. Terus aku kalau baca artikel untuk nyari informasi, banyak juga bahasa Inggris. Jadi itu sih, lebih karena sekarang yang bisa, menurut aku ya, yang bagus untuk kebutuhan aku tuh semuanya tersedia dalam bahasa Inggris. Aku butuh artikelnya yang bagus bahasa Inggris. Sekarang aku nyari tuh yang bahasa Inggris semua gitu loh, Rif. Karena kadang tuh kualitas yang mereka buat tuh lebih bagus gitu. Benar-benar. Jadi kayak emang kepaksa, bukan kepaksa sih, mau nggak mau, kalau aku Terpaksa jadi nggak tahu bisa gitu. artinya, iya, kepepet ya. Benar. Iya, jadi kayak mau nggak mau kalau aku nggak tahu artinya, kan aku harus cari artinya kan, kayak gitu. Nah, Benar. otomatis perbendaharaan kataku nambah gitu. Oke, sip sip. Berarti di sini Ini aku terlalu ibaratnya banyak ngomong ya. enggak sih. Biar teman-teman juga ibaratnya apa namanya lebih paham juga terkait dari sering-sering buat belajar bahasa Inggris juga. Jadi kan ibaratnya di sini ketika kita emang mau belajar bahasa Inggris, kalau misalnya males nih buka buku, kita juga misalnya misal hobi kayak dengerin musik ataupun dari lihat film-film gitu, kita bisa belajar dari situ Film. juga ya Kak ya. Sambil ibaratnya sambil nge-refreshing, tapi ternyata kita malah dapat ilmunya juga terkait dari bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah dulu waktu pengalaman Kak Nomi waktu belajar pertama kali bahasa Inggris, pasti pernah dapat dong kayak misalnya pengalaman kayak seneng ataupun dari lucunya atau gimana Kak. Mungkin ketika kita nggak bisa, terus kayak ternyata ngucapin ini salah salah terus jadi lucu kayak gitu Kak. Pernah ada nggak pengalamannya? Sebenarnya ada.
Dulu waktu aku ingat banget waktu SMP, aku udah dilesin bahasa Mm-mm. Inggris. Lu tau gak? Aku setiap ke tempat les biasanya telat dan pasti jajan. Jadi kayak aku terkenal gitu loh sama guruku. Kayak nggak ini orang goblok kali. Maksudnya, aku tuh dulu nggak pinter bahasa Inggris beneran. Ah, Kayak aku susah banget memahami bahasa Inggris waktu aku SMP. Tapi aku setiap kali ke tempat les tuh ke kantin mulu. Jajanku paling banyak. yang Jadi penting kayak kan aku perut ke dulu tempat les. baru bisa fokus kan. Iya itu sampai dulu kayaknya guruku sempat kesel sih sama aku. Kayak aku dulu sesimpel sweet, sweet, sweet itu kan manis. Aku tuh nggak tahu artinya gitu. Jadi kayak ini orang jajan mulu, bahasa Inggrisnya kagak bisa-bisa gitu. Itu sih, aku ingat banget ternyata aku SMP susah juga bahasa Inggrisnya gitu. Mm-mm, benar benar benar. Kalau sekarang pertanyaan, pertanyaan terakhir Kak, ini nggak kerasa ternyata udah mau lama banget ya Cepet ngobrolnya banget, kita. Rif. Iya, nggak kerasa kan? Terakhir pesan buat teman-teman Iya. Kak yang pengen belajar bahasa Inggris ke depannya gimana tuh? Eh, buat belajar untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, ayo belajar sekarang. Pokoknya jangan kayak mau bahasa Inggris itu susah, Mm-mm. ntar aja deh gitu. Guys, kalian thank me later ya. Bahasa Inggris tuh eh, dibutuhin banget gitu. Entah nanti kalian maksudnya dengan kalian bisa bahasa Inggris, itu bakal ningkatin kepercayaan diri kalian. Dan tips triknya adalah, mau nggak mau, kalian harus memperbanyak interaksi dengan bahasa Inggris. Entah film, entah artikel. Nah, kalau bisa banget, kalian ikut komunitas yang ada internasional-internasional orang-orang ini gitu. Gitu, karena mau nggak mau, faktor kepepet. Iya benar. Mau nggak mau, kalau ketemu orang gitu kan harus ngomong. Kan? Saya aja Itu sekarang ya nggak bisa bahasa guys. Inggris nyesel nih. Mau belajar tapi kok ibaratnya kayak udah males banget, udah gede juga. Udah sibuknya udah Nah, beda soalnya. jangan, iya sih. Cuman, hmm, nggak ada kata terlambat ya untuk belajar. Nggak apa-apa pelajarin dulu aja sekarang. Entah nanti. Setidaknya tahu arti-artinya dulu gitu kan, kata per kata. Itu yang paling penting gitu. Sambil dicicil juga berarti ya Kak ya. Oke, teman-teman semua mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita, ngobrol happy kita pada hari ini terkait dari belajar bahasa Inggris. Semoga untuk video kali ini bisa membantu dan juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang kemungkinan apa ya kemarin itu udah sempat nanyanya terkait dari bahasa Inggris kayak gitu. Semoga video kali ini bisa menjawab dari kebingungan teman-teman semua terkait dari bahasa Inggris dan juga semoga bisa meningkatkan rasa ibaratnya apa ya, rasa kepercayaan diri teman-teman ataupun dari rasa keingintahuan tentang bahasa Inggris kayak gitu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa like dan juga subscribe dan YouTube ini. Terima kasih dan juga see you the next time video. Dadah! Maaf, Rif, aku